Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat pada kita semua, termasuk nikmatan yang kita rasakan pada hari ini kita bisa beribadah sholat berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat amal ibadah dan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW. Kita berupaya untuk berguna pada beliau karena tidak ada contoh yang terbaik kecuali teladan Rasulullah SAW saja. Jamaah rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu dalam kajian kita pada sore hari ini, setelah kita membahas panjang lebar tentang sholat dan bagaimana cara kita memahami cara terbaik dalam sholat, di antaranya yang kita jelaskan pada sebelumnya, kita harus memenuhi rukun dan syaratnya, dan juga harus mau menghadirkan hati dalam sholat, serta minimal memahami apa yang kita baca dan kita rasakan dalam sholat tersebut. Dan sekarang dalam sholat ini kita mengenal ada namanya sunanus sholat, ada as-sholawat al-masmunah. Kalau bicara sunanus sholat, artinya hal-hal yang sunnah dalam sholat. Dan kita tahu bahwasanya di dalam praktek aktivitas sholat kita, tidak semuanya yang kita lakukan itu bersifat wajib atau rukun. Sebelumnya kita jelaskan rukunnya minimal ada berapa? Ada 13 minimal. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 18. Minimal ada 13. Syarat sahnya ada 5. Dan dalam praktik sholat kita itu ternyata ada hal-hal yang bersifat sunnah. Artinya sunnah di sini memang dalam beberapa literatur syar'iyyah ada yang sebagai sunnah ab'ad, ada yang dengan sunnah hayat. Padahal kitab Tanbih di samping ini dijelaskan bahwasanya kaitan dengan hal yang sunnah sholat ini digabung antara yang sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Jumlahnya kurang lebih ada sekitar 30-an. Wa sunnaha wahid wa thalathun. Dan sunnah-sunnahnya itu ada 31. Jadi tanpa terasa kita mengerjakan sholat-sholat itu merupakan amal yang sunnah saja. Jadi kalau resikonya sunnah, kalau kita lupa atau kita tidak kerjakan, tidak harus mengulang sholatnya. Kalau mau sunnah ab'ad, kita hanya disunahkan untuk sujud sahwi saja. Dan sunnah hayat tidak usah sujud sahwi, lewat begitu saja. Apalagi kalau kita sengaja meninggalkan yang sunnah, nggak ada kata sujud sahwi, kena sengaja. Karena namanya sujud sahwi itu akibat dari kita lupa. Nanti kita lihat dari 31 ini apa saja. Yang pertama, raf'ul yadaini fi takbiratul ihram war ruku' war rafa' minhu. Yang sunnah dalam sholat kita pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku' dan ketika i'tidal. Jadi angkat tangan Allahu Akbar, ini angkat tangannya sunnah hayat saja. Makanya ketika itu sunnah, ragamnya sangat banyak. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang diputar dulu. Itulah hayat. Oleh hayatnya apa? Karena sumbernya sangat banyak. Tergantung dari mana tuntunan mereka melihatnya. Karena kita tahu bahwasanya walaupun sumber aktivitas dari sholat satu itu Rasulullah, tapi Rasul ketika sholat kata dia apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang melihat Rasul sholat bukan hanya satu orang. Mungkin ketika hari pertama Rasulullah disaksikan 15 sahabat. Pas tempat lain, sholat Rasul, sahabat ini dia tahu, sahabat yang lain menyaksikan lagi. Sehingga apa? Semuanya merekamnya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memperhatikan posisi tangannya,
maka meriwayatkannya berbeda dengan yang posisi jika meriwayatkan tentang posisi kaki dan juga lutut dan sebagainya. Sehingga hal ini walaupun sumbernya satu, karena kita jelaskan dulu bahwasanya kronologi hadis itu bentuknya dari mulai Rasul masih hidup. Kan hadis itu cakupannya 3 dimensi. Rasul mengatakan 4 dimensi. Apa dimensinya? Yang pertama qaulan, perkataan Rasul. Yang kedua fi'lan, perbuatan Rasul. Yang ketiga takriron, ketetapan Rasul. Diamnya Rasul melihat sahabat melihat sesuatu itu sunnah. Dan yang keempat dikatakan waspan, sifat-sifat dasar Rasul. Jadi kalau Rasul umpamanya senang pakai baju putih, ini sifat beliau dasarnya. Rasul senang makan pakai 3 jari, sifat dasarnya. Rasul kalau duduk tegak, itu sifat dasar Rasul. Ini juga sunnah. Nah kemudian kata-kata takrir di sini artinya Rasul tidak mengerjakan, tapi sahabatnya mengerjakan. Itu juga sunnah. Ketika Rasul wafat, sahabat masih hidup nggak? Nah pada saat itu bentuk sunnah apa? Bentuknya apa? Zaman sahabat Nabi, ketika Rasul wafat, sunnah bentuk tulisan. Kenapa? Karena para sahabat yang menulis, meriwayatkan sunnah-sunnah Rasul itu. Ada yang tulis di bahorma, ada yang di tembok, dan macam di batu-batu. Dulu ada arsip coret-coret dulu. Tapi positif, gak kayak sekarang. Mana sekarang kalau lulus di mana coretnya? Di bajunya, ditangkap polisi, melawan. Nah ini kita katakan, pada zaman sahabat Nabi dalam bentuk tulisan. Sahabat lewat, berikutnya zaman tabi'in. Bentuknya apa sunnah itu? Tulisan sudah, tinggal apa? Penafsiran. Membaca tulisan gini, ditafsir oleh para tabi'in. Maksudnya begini, diterangkanlah oleh mereka. Nah di era atba'ut tabi'in, maka sunnah itu adalah sebagai dasar sumber hukum Islam. Contoh munculnya Imam Syafi'i, beliau kan atba'ut tabi'in. Beliau jadikan potongan sunnah, potongan ayat sebagai sumber dasar hukum Islam. Maka muncul yang namanya kitab usul fikih pertama yang disebut dengan Ar-Risalah. Jadi sunnah sebagai sumber dasar hukum Islam. Sehingga apa? Sangat memungkinkan perbedaan periwayatan pun akan melahirkan perbedaan makna yang dijelaskan oleh para salafus saleh itu. Makanya jangan kita masih memperdebatkan ketika Rasul nggak mengerjakan begini, tapi sahabatnya mengerjakan. Itu pun sunnah juga. Makanya kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu alaikum bin nawajiz. Nabi, kalian wajib mengikuti sunnahku dan juga sunnah sahabatku setelah aku. Maka peganglah, gigitlah dengan gigi geraham yang kencang, jangan sampai lepas. Nah ini maka berkaitan dengan hal ini, maka muncullah interpretasi berbeda. Sehingga dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwasanya hal-hal yang sunnah dalam sholat itu pertama raf'ul yadaini kita ihram wa ruku' wa raf'u. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika yang tidak setelah ruku' itu. Yang berikutnya wawal yumna 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang unik begini kadang-kadang. Ketika takbiratul ihram kan yang disunahkan turunnya mana dulu? Kanan dulu kan, sesuatu. Kalau yang bawah turun kanan dulu. Kalau begini, ini bawah duluan, maka diputer. Ya gitu kan? Ada begitu. Ini kadang-kadang orang untuk biar tidak menyalahi yang lainnya gitu ya. Jadi ketika umumnya dia angkat tangan begini, Allahu Akbar, turunnya gimana? Kan kadang-kadang segala sesuatu diawali dengan tangan atau bagian kanan, turun begini, berarti di kanan duluan, maka diputar ke jalan. Ini makanya kita katakan masuk dalam masalah filosofi dalam sholat itu. Jadi nggak jadi masalah sunnah sifatnya. Jangan dipermasalahkan. Ada yang begini, Allahu Akbar langsung, silakan. Ada yang begini putar dulu.
Yang beda muternya nanti kusut. Kenapa? Karena sifatnya sunnah. Kemudian wan nazar ila maudhi sujudihi, disunahkan juga untuk pandangan ini ke tempat sujud kita. Karena sifatnya sunnah, tidak otomatis langsung batal sholatnya kalau orang lirik kanan lirik kiri. Tetapi itu sedikit banyaknya akan menghilangkan daya khusyuk dalam sholat. Makanya suatu saat Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang sholatnya arah lirik terus? Jadi pas Allahu Akbar, ngasih kipas angin, nyala semua. Kata Rasul, innama yastariku syaitan min sholatihi. Sesungguhnya orang itu telah dicuri sholatnya oleh setan. Gara-gara apa? Lirik kanan, lirik kiri terus. Sesekali aja nggak apa-apa begini, sekedar begini langsung tempat duduk lagi. Kenapa? Ini sunnah sifatnya. Dan sunnah itu kalau kita kerjakan berpahala. Makanya kadang-kadang kebanyakan orang muslim ini takut mengumpulkan pahala. Takut kebanyakan. Kenapa? Cuma sunnah aja kok. Padahal ini menambah konsentrasi khusyuk dalam sholat. Yang keempat, wadu'aul istiftah, doa iftitah. Dan sedikit di doa iftitah itu adalah kalimat ta'awuz. Karena Rasulullah SAW pernah membaca itu dalam a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kalau Bapak jamaah yang mengumpulkan di dalam kitab Al-Auqaf dijelaskan di sana. Ada 8 bentuk doa iftitah. Yang biasa kita hafal berapa? 1. Ada yang 2, ada yang 1. Yang 1 biasanya Allahu akbar kabira walhamdulillah dan seterusnya. Yang lain lagi Allahumma naqi min khataaya kama dan seterusnya. Ini doa iftitah banyak bentuknya. Salah satunya adalah yang Rasulullah kerjakan ta'awuz. Maka disunahkan bagi kita sebelum membaca Fatihah baca ta'awuz. Dan ta'awuz ini sunnahnya hanya 1 kali di awal. Kadang-kadang ada orang atau ada imam yang baca ta'awuz setiap rakaat. Ingat, sunnahnya hanya sekali di awal. Kenapa? Kedudukannya sebagai doa iftitah dia. Gimana kalau kita baca Allah terkabirullah, kita baca kita Allah mana ini apa ya lagi tahu, silakan saja. Itu kan variasi doa iftitah. Yang jelas jangan terlalu banyak membaca ta'awuz di dalam sholat, terutama apa? Rakaat kedua, ketiga, seterusnya. Jadi sunnahnya hanya pada rakaat pertama saja. Nah ini kemudian yang kelima baca ta'awuz sunnah. Yang keenam at-ta'min, membaca amin. Kenapa? Karena selesai kita baca Fatihah, ini kan merupakan surat doa Fatihah ini. Kalau dia doa, maka sunnahnya kita membaca amin. Bagaimana pola amin itu? Jadi kita diriwayatkan macam-macam bentuk amin. Apalagi anak-anak kecil. Imam baru baca walad padahal sunnahnya hendaknya kita itu baca amin setelah imam amin. Siapa saja kata Nabi yang aminnya berbarengan dengan malaikat, maka Allah akan dijawab doanya itu semua. Maka alhamdulillah saya pernah sholat di daerah Bandung. Jadi makmum itu betul-betul rapi. Kenapa rapi? Karena dia tidak melakukan sesuatu sebelum imam mengerjakannya. Sholatul sempurna. Contohnya, ketika jamaah baca amin itu setelah imam baca amin. Contohnya imam baca waladhdallin amin, baru jamaah amin. Kira-kira bisa nggak begitu? Ini imam belum selesai waladhdallin amin dulu. Dan uniknya lagi kadang-kadang bacaan amin itu macam-macam tekanannya. Ada yang baca amin, benar nggak? Benar nggak kira-kira? Salah. Kenapa? Artinya beda. Amin artinya aman. Ada yang baca amin, salah juga. Kenapa? Karena artinya dapat dipercaya. Yang benarlah amin. Hanya panjang, ini juga panjang. Nah ini at-ta'min sunnah.
Kemudian berikutnya wa qira'atus surah, membaca surat-surat setelah Al-Fatihah. Terserah mau surat yang panjang ataupun yang pendek. Boleh nggak dalam satu rakaat baca 2 surat, 3 surat? Boleh. Yang disunahkan di sini karena Rasulullah SAW bukan jumlah suratnya, tapi jumlah ayatnya. Seperti contoh Rasulullah SAW dalam sholat subuh itu biasanya beliau membaca antara 60 sampai 100 ayat. Kalau kita sholat subuh berapa ayat? 5 ayat atau 6 ayat, lumayan mesti. Kenapa? Malu ngejar terus jemputan, cepet-cepet. Karena ada orang yang kerjanya nggak pernah lihat matahari. Jadi mata 2 menit sudah berangkat. Masuk kantor sebelum matahari kelihatan. Pulang kantor mata sudah terbenam. Jadi berangkat subuh itu cepet-cepet. Usahakan subuh 2 rakaat dengan sesingkat-singkatnya. Kenapa? Proklamasi Indonesia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kita katakan bahwa Rasulullah harus menyunahkan itu, membiasakan diri sholatnya itu bukan karena suratnya, tapi karena ayatnya. Terserah kita mau 2 surat silakan, 3 surat silakan, atau 1 surat yang panjang silakan. Kenapa? Ini sunnah saja. Kemudian yang berikutnya wal jahar wal israr, artinya jahar di waktu malam dan israr di waktu siang. Kemudian wa takbir inda ruku, wa sujud wa julus wa qiyam, yang dikenal dengan takbir intiqal. Dalam hal ini bagi imam terutama, takbir intiqal itu harus terdengar oleh makmum. Kadang-kadang saya sering dapatkan ada beberapa imam yang ketika dia sholat berjamaah di siang hari, suaranya tidak terdengar oleh makmum takbirnya. Ini mengganggu konsentrasi makmum. Apalagi kalau sholat di sini, bajai lewat. Kalau bajai kan suaranya gimana? Tong, makanya kenapa dianjurkan imam itu minimal kalaupun dia sholat siang hari bisa memperdengarkan suara takbir intiqalnya. Ini kadang-kadang ada juga di dalam tempat takbir intiqalnya nggak kedengeran, tapi kira berdiri kencang. Kan kebalikannya. Kenapa? Berdiri silakan, berdiri nggak boleh, tangannya boleh tapi nggak usah terlalu keras. Tapi takbir intiqal didengar oleh makmum. Kenapa? Apalagi kalau ada jamaah perempuan, ada satunya kelihatan. Atau apa yang didengar oleh makmum? Atau imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang masih lugu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa? Maksudnya katakan bisa mengganggu konsentrasi seorang makmum. Ini yang harus dipahami. Karena sunnah takbir indah ruku, wasujud, wa julus, wa qiyam. Kemudian wa tasbih di ruku, wa tasbih di sujud. Membaca tasbih dalam ruku dan membaca tasbih dalam sujud. Ini juga polanya banyak. Ada yang baca ketika ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Ada yang baca subhanallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Itu namanya tasbih semua, silakan. Dan ini sifatnya sunnah. Artinya Pak, jangan kita menjadikan hal-hal yang sunnah lalu menjadi perdebatan terus. Si pulang begini, akhirnya Pak, nggak mau tasbih lagi dia. Kenapa? Daripada ribut mulu. Padahal sifatnya hanya sunnah saja. Kemudian alat rukbah di ruku, meletakkan tangan ini pas di lutut ketika ruku. Kenapa? Allah sudah menciptakan kita dengan kata-kata ahsanul khaliqin. Bentuk kita ahsanul takwin. Kenapa? Bentuk kita sudah sempurna, sudah baik. Sehingga ketika orang yang kakinya pendek, tangannya pendek gitu. Yang kakinya panjang, tangan juga panjang. Apa tujuannya? Ketika dia ruku ini, maka posisi punggungnya akan rata. Manakala tangan letakkan pada rukbahnya ini. Allah begitu. Jadi kadang-kadang ada di dalam kitab gitu. Ketika ruku posisinya ada begini. Kenapa? Ini orang ruku yang males. Tapi yang berlebihan.
Ini berlebihan. Yang disunahkan dalam ini meletakkan dua telapak tangan pas di rukbah ini, lutut kita, sehingga buat sandaran. Nanti kalau pandangan ke depan sini, insya Allah akan lurus. Ini kita katakan sunnah. Jadi meletakkan dua tangan di atas rukbah ketika rukuk. Kemudian wamadu zohri wal unuk fi. Jadi punggung kita harus kita rentangkan. Maksudnya Pak, jangan ditutup ini, diluruskan. Begitulah unuknya. Apa yang unuk? Lehernya. Jadi harus diluruskan begini. Kemudian wal bidayah di rukbah summa bilyad di sujud. Ini jadi khilafiyah juga. Ketika sujud mengawalnya dengan apa? Di sini katakan di rukbah dengan lutut dulu. Baru dengan tangan. Yang kata Nabi sabdanya itu la tasjud kaburu kil jamal. Jangan kamu sujud seperti onta ketika belum ya. Ketika onta duduk. Kenapa yang onta duduk? Ternyata dalam hal itu ada dua bentuk onta. Sehingga ini kita kan menjadi permasalahan ikhtilaf itu. Ada onta yang meletakkan tangan dulu depan dulu, baru belakangnya. Tapi sebagian besar onta kaki dahulu baru tangannya. Kan kadang-kadang begini. Ini repotnya kan kalau orang yang sudah perutnya besar. Jadi kalau dia duduk begini, ini berat bagi dia. Makanya tangan dulu ketika duduk. Allahu Akbar. Ini namanya uzur sudah. Kalau yang belum punya uzur, maka sunahnya ini dulu, lututnya. Jadi ketika berdiri begini, baru tangannya. Sehingga apa? Memposisikan rata tempat sujudnya. Kemudian berikutnya, wawadu anti bis sujud, menyentuhkan hidung ke tempat sujud. Kenapa? Karena prinsipnya apa? Dalam kita sujud itu yang menjadi anggota wajah kita. Mana wajahnya? Yang namanya wajah mana? Wajah adalah sesuatu yang paling depan dari diri kita ini wajah. Mohon maaf, kalau ada orang yang mulutnya lebih panjang dari hidungnya, berarti mulutnya. Tapi selalu mengatakan gitu. Artinya apa? Ini antara apa namanya jabah ini, apa jabah ini? Tidak, gitu ya. Dengan hidung harus nempel tempat sujud kita. Kenapa? Karena sunnahnya meletakkan hidung di tempat kita sujud. Sehingga itu bagian bentuk syarat dan bentuk sujud yang 7 itu. Yang pertama adalah buka ini. Yang kedua dan ketiga telapak tangan. Keempat dan kelima adalah lutut. Keenam dan ketujuh adalah ujung kaki. Ini terkait dengan anggota sujud di dalam sholat. Yang berikutnya wa mujabatul mirfaq anil janbi fi ruku' was sujud. Apa itu mirfaq? Ini sikut. Hendaknya kita jauhkan ya, dari ketika kita sujud dari perut kita. Kenapa? Ini sunnahnya bagi laki-laki. Ketika sujud umumnya, maka letakkan begini. Jadi jangan nempel begini. Bila kalau ruku, di ruku kita jangan begini, letakkan tangannya. Biarkan begini dia. Sehingga apa? Dijauhkan ini dengan perut kita, tubuh kita. Ini juga sunnah hukumnya. Kemudian wa iqlalul batan anil tahid fis sujud. Dan juga perut hendaknya dijauhkan dari posisi apa namanya? Paha. Kenapa? Karena jangan begini kita. Usahakan diangkat bagian pantat ini sehingga perutnya agak terangkat. Ini repot kadang-kadang kalau yang habis puasa kemudian sholat tarawih kekenyangan kayaknya berat maka perut sujud begini. Nah, itulah penyakit yang orang yang mukanya tidak kira-kira. Makanya tadilah sederhana dan normal-normal saja. Kemudian berikutnya wa doa fil julus baina sajdataini. Disunahkan juga kita membaca doa ketika antara dua sujud. Yang kita kenal dengan doa 8 diagram. Ya masih hafal semua kan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni
warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Ini namanya doa 8 diagram. Kenapa? Bahkan ada orang yang mengamalkan doa ini sebagai satu perlindungan dalam hidupnya. Karena lengkap. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, rahmatlah saya. Wajburni, artinya arahkanlah saya dalam hidup ini. Warfa'ni, angkatlah derajat saya. Wahdini, berikan hidayah pada saya. Wa'afini, dan sehatkan saya. Wa'fu'ani, maafkan saya. Beres hidup itu begitu saja. Nah, tinggal kita mengamalkannya. Apakah hanya sekedar sholat saja kita pahami, sementara kita tidak melaksanakan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian wajah satu istirahat. Hendaknya kita melakukan duduk istirahat. Apa itu? Sebelum bangkit biasanya sujud. Istirahatnya macam-macam. Yang jelas seperti ini. Langsung berdiri lagi. Ini sunnah. Sehingga jangan sampai ketika dia dari sujud bangun langsung. Minimal sejenak, tapi jangan terlalu lama. Karena ukuran istirahat ini seperti orang tomanina, sekedar membaca subhanallah. Kadang-kadang, mohon maaf, imam ini harus bijaksana, harus adil. Kadang imam lama istirahatnya. Dia sudah bilang Allahu Akbar masih begini aja. Ini nanti tidak dialami sama makmum. Padahal salah satu kesempurnaan sholat berjamaah, makmum tidak boleh membarengi ataupun mendahulukan imam. Kata Nabi dalam sholatnya apa? La tasbiqul imam wa la tusallu. Jangan didahului imam, juga jangan dibarengi. Makanya usahakan imam menggerakkan itu dia bangun dulu baru takbir. Sehingga apa? Tidak dilancangin oleh makmum. Ini kadang makmum ada yang kena lebih pintar duluan. Imam baru baca surat Qasas, kemudian kalau terakhir minal jinnati, baru warnas, udah lupa duluan makmumnya. Ini namanya makmum yang ketimpangan. Kenapa pintar duluin imam? Kemudian berikutnya watawaruk fi akhir sholat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Apa tawaruk? Menjadikan pantat kiri sebagai alas. Namanya begini duduknya, tawaruk namanya. Kita tawaruk itu meletakkan warik kita, pantat kita nempel di sejadah. Sementara duduk istirahat itu adalah duduk iftiros namanya. Kenapa iftiros? Karena kaki kita ini sebagai alasnya, seperti ini. Walaupun kita katakan dalam mazhab Syafi'i ini menjelaskan tentang tawaruk menjadi hal yang sifatnya sunnah. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki yang sunnah adalah duduk iftiros. Makanya kita lihat saudara kita yang ada di Pakistan, di Madinah, di mana-mana, mereka kebanyakan iftiros, walaupun tahiyat akhir sekalipun. Kemudian berikutnya wawan waliya yumna alal fahil alimna makbudah. Nah, ketika tasyahud, maka duduknya meletakkan tangan kanan kita ini dalam kondisi makbudah seperti ini. Kemudian genggam. Jadi ini terurai, ini digenggam. Kenapa? Ketika dia sujud, duduk, tasyahud, baik terakhir maupun tasyahud awal. Kemudian wal isyarah bil misbahah. Mana misbahah? Tasbih. Ini kata apa namanya? Telunjuk. Dan ini kita katakan menjadi ikhtilaf juga adalah ketika bagaimana menggerakkan telunjuk ini. Nah, menggerakkan telunjuk ini sumber hadisnya satu. Yaitu ketika para sahabat Nabi meriwayatkan bahwasanya saya melihat Rasulullah SAW inda tasyahudi yusiru bi usbu'ihi wa yuharrikuhu. Kata-kata yuharrik dalam bahasa Arab itu mengandung dua makna. Pertama, yuharrik artinya menggerakkan. Kalau menggerakkan berapa kali? Satu kali pun cukup. Tapi yang kedua maknanya menggerak-gerakan. Berapa kali? Enggak terbatas. Makanya ada sejak awal begini. Ada juga langsung saja, betul sekali. Sunnahnya ketika dia duduk tasyahud langsung makbudah. Ya, ini sunnahnya. Makbudahnya digenggam. Nanti ketika asyhadu alla ilaha illallah begini, menggerakkan. Nah terserah kalau itu mau digoyangin terus atau berhenti sekali aja, hilang.
Bahkan ada yang diputar-putar begini. Kenapa? Sudah kemasukan dunia tasawuf. Kenapa? Karena macam-macam. Ada yang katakan untuk menutup jalan pintu setan. Karena dari situ depan, belakang dikunci semuanya begini. Jadi setan nggak akan masuk. Tapi ada juga yang begini aja, tutup. Kenapa? Sebagai syarat mentauhidin Allah. Esa. Itulah pengaruh-pengaruh apa namanya sufi dalam ibadah sholat. Kemudian berikutnya, wal yadil yusra ala tahil al yusra mabsuutah. Meletakkan tangan kiri di paha kiri terbuka, mabsuutah. Sehingga apa? Sunnahnya itu kita jangan begini namanya. Ketika kita duduk tasyahud, ini tangan kiri lepaskan begini. Tangan kanannya menggenggam. Dan tidak begini dua-duanya. Tidak dibuka semua. Tapi sunnahnya menggenggam bagian kanan. Kenapa? Bila tasyahud tinggal asyhadu an la ilaha illallah. Namun digoyang terus silahkan. Mau berhenti sekali silahkan. Atau mau diputar silahkan. Itu hanya perbedaan dalam menafsirkan makna hadis tadi. Karena sampai saat ini belum ada video sholat Rasul. Ada video berarti, oh begitu gerakannya. Karena nggak ada videonya. Kenapa? Isyarat dan kata-kata. Oleh kata-kata, kata tahrik tadi sifatnya mengandung dua makna, nggak ada tarjihnya. Silakan kalau mau perhatikan nanti cari kamus. Kata-kata harroka yuharik maknanya apa? Itu bisa berarti menggerakkan, bisa berarti menggerakkan. Makanya nggak ada yang mengatakan yang paling sahih ini. Karena kalimat masalahnya di sini. Kemudian berikutnya sunnah juga tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu sunnah abad namanya. Jadi kalau kita umpamanya malas tasyahud awal boleh langsung berdiri. Kita sholat maghrib berapa kali tasyahud? 2 kali. Umpamanya saya ketika jadi imam sholat maghrib, kemudian ketika habis sujud rakaat kedua, kemudian saya malas berusaha saya berdiri langsung. Jawab subhanallah, subhanallah gitu kan ya. Kasih isyarat. Artinya apa? Udah nggak usah ribut diri. Kenapa? Saya sengaja mau tasyahud. Boleh nggak? Boleh, karena sunnah. Maka dari itu seorang imam, kalau dia lupa sekalipun, dia udah berdiri begini dari pas sujud kedua itu, kedua, kan begini. Dia berdiri begini, ditanding terus saja. Jangan duduk lagi. Kenapa? Karena berdiri dalam sholat hukumnya rukun, fardu. Duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Jangan dikalahkan yang fardu atau yang sunnah. Jadi makmum pun harus ngerti etika sholat dan aturan sholat itu. Makanya jadi imam jangan ragu-ragu. Udah berdiri begini, makmum ambil subhanallah. Ngapain sih? Jadi harus diyakin imam, makanya harus tahu. Makanya kan kalau Nabi SAW, siapa yang naik jadi imam? Kalau Nabi yang pertama, orang yang paling banyak menguasai Al-Quran. Jadi hafalatul Quran, baik itu hafalannya maupun baik bacaannya. Ini kadang-kadang ada mentang-mentang, mohon maaf, lebih senior, udah tua, tingginya udah ompong semua, kemudian menjadi imam, baca bismillah ngempos, Fatihah ngempos, sulit bedakan mana suara sin, mana suara shod, mana suara ha, mana suara ha. Ternyata di mana ada anak muda hafiz Quran, qori internasional lah. Makanya diutamakan bukan yang tua tadi, ini muda tadi. Kenapa? Bacaannya baik. Hafalatul Quran. Ternyata ada 2 orang yang sama-sama hafid Quran, sama-sama baik bacaannya, maka peringkat kedua adalah atqakum, orang yang lebih bertakwa. Apa ukuran takwa itu? Bukan pakai baju takwanya, tapi orang yang bertakwa ukurannya yang lebih sedikit maksiatnya. Kalau zaman Nabi yang lebih dulu hijrahnya, ukuran ketakwaan hijrah itu. Sama lagi derajatnya, baru dengan a'lamuhum fiqhan, yang lebih tahu tentang cara-cara dan fikih dalam sholat itu.
artinya yang lebih alim. Sama lagi derajatnya, baru yang ketiga yang keempat dikatakan asyahul umron, yang lebih tua umurnya. Kalau kita kadang dibalik, yang penting tua dulu. Masalah ilmu, masalah agama belakangan, yang penting tua. Ini keliru. Jadi kembali kita bahasanya, yang sunnah itu tasyahud awal. Jadi tasyahud awal hukumnya sunnah. Jadi kalau yang bapak dalam sholat malas untuk tasyahud awal, silakan, jadi masalah. Dan kalau sudah sengaja, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kalau lupa, baru disunahkan sujud sahwi. Karena begini kasus terjadi, sering bertanya, dia suruh lupa sujud sahwi, lupa tasyahud, atau lupa yang lainnya. Akhirnya apa? Dan niat dalam hatinya, saya mau sujud sahwi ketika sebelum salam. Udah selesai salam, lupa lagi sujud sahwi. Gimana? Ya sudah, berlalu, jadi masalah, tidak batal sholatnya. Kecuali kalau dia lupa rukun. Kalau lupa rukun, yang utama bukan sujud sahwinya, tapi mengganti rukunnya dalam satu rakaat. Umpamanya sholat lupa baca Fatihah, ada nggak? Orang sholat lupa baca Fatihah, ada. Bahkan sholat Id, saya pernah mendengar ada seorang imam di daerah sana, di sini nggak pernah sholat. Mungkin kenapa? Karena masih baru jadi imam, baru jadi khatib. Ketika sholat Id dia hafalkan surat Sabihis gitu ya, Ta'ala. Pokoknya biar hafal gimana nih, tampil pertama kali. Baru Allahu Akbar, ikutin sampai Allahu Akbar, ingatin itu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Sabihis marobika ra'la. Ilmu baca Fatihah, lalu di belakang Fatihah. Ini kita nanya, ada yang lupa. Kenapa? Karena mungkin belum terbiasa. Makanya sholat juga ada keahliannya. Orang yang terbiasa namanya sholat berjamaah, dia akan lebih enak sholat berjamaah. Orang yang berjamaah, ada imam diikut jamaah, berat bagi dia. Kenapa? Dia pengen ngejar sholat, imam nyantai-nyantai. Akhirnya Pak dikit gelisah, udah pengen ruku duluan, pengen sujud duluan. Maka kelihatan siapa yang jalan-jalan jamaah, lihat ruku dan sujudnya. Kemudian berikutnya wassalat ala nabi fi. Jadi baca salat nabi hukumnya sunnah dalam hal ini. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan selawat itu masuk kategori tasyahud yang rukun, tapi dia baca selawat yang banyak. Kemudian wassalat ala alihi fi tasyahud akhir. Jadi selawat untuk keluarga Rasul sunnah di tasyahud akhir. Kemudian wa doa fi akhir salat. Kan kita sering mendengar hadis Rasul mengatakan, jadi Rasul itu sebelum salam selalu baca doa. Masih ingat doanya? Yang 4 perlindungan Rasul minta itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini kebiasaan Rasulullah. Sebelum salam baca doa, ini hukumnya sunnah. Maka daripada kita melamun nungguin imam belum salam, baca doa ini. Kenapa? Imam tasyahudnya lama bacanya. Kita selesai duluan sebagai makmum. Ngapain lagi dia? Bacalah doa ini. Namanya doa perlindungan. Dan kemudian yang ke-30, wal qunut fis subhan dalam mazhab Syafi'i. Bagi yang biasa. Kalau yang biasa dipaksain. Kenapa? Karena sifat tadi sunnah saja. Dan juga yang disunahkan ya, taslimah as-tsaniyah, mengucap salam yang kedua. Kalau kita dalam sholat berjamaah, habis salam pertama imam, kemudian kita keluar angin, maka selesai sholat kita tidak membatalkan. Begitu pula seorang yang sholat sendirian atau imam sekalipun, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari bawah keluar, putus-putus atau keluar angin, maka tidak batal sholat. Kenapa? Karena salam kedua hukumnya sunnah. Sementara salam pertama hukumnya wajib. Kenapa? Karena ini merupakan definisi sholat. Ini dikatakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ditutup sholat dengan salam. Jadi tidak sah sholat seorang kalau belum salam.
Makanya etikanya kita komunikasi pun begitu. Kita memuji Allah SWT. Selesai kita komunikasi dengan salam. Sehingga Imam Nawawi, salam pertama salam kita kepada Allah. Dan salam kedua, salam kita kepada penduduk dunia. Makanya ketika kita interaksi lagi pada makhluk di dunia ini, salam lagi di situ. Karena awalnya ketika kita beriman, putus hubungan dengan duniawi semua. Makanya kenapa niat pertama itu minimal ketika takbiratul ihram. Kita niat Allahu Akbar. Salat apa ini? Maghrib. Dalam hati kita niat maghrib. Sehingga putus hubungan dengan dunia. Sehingga apa? Enggak ingat yang lainnya kecuali Allah saja. Begitu kan? Kira-kira begitu kan salat kita? Insya Allah. Walaupun kadang ingat semuanya. Kalau dompet lupa, sholat aja. Baru baca Fatihah, Allahu Akbar, oh iya, dompetnya di sini. Itu artinya apa? Ada hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Dia sudah mencapai ketenangan dalam sholat. Karena kan kalau orang tenang, pikirannya ingat semuanya. Makanya kalau orang sulit tidur, banyak-banyak sholat, pasti banyak tidur. Kemudian kita sulit sekali tidur, banyak penyakit sulit tidur. Banyak-banyak sholat, pasti bisa tidur. Silakan mau coba praktekkan saja. Ini jamaah rahimahullah, hal-hal yang disunahkan di dalam sholat itu. Ya, sebagai bekal kita, bahwa memang dalam hal ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan sunnah bagi dua, ada sunnah al-an, ada sunnah hay'an. Kenapa demikian kita jelaskan? Karena benar-benar sunnah itu tidak ada kewajiban untuk kita menggantinya. Dan sifatnya sunnah tidak membuat sholat kita batal atau tidak sah. Nah yang ini saya kira mungkin ada yang menyampaikan suatu pertanyaan atau komentar. Silakan. Tadi Ustaz itu sholat id gimana Fatihahnya itu kan pernah itu ngalamin. Iya. Imamnya begitu. Apa diulang lagi kita sholat apa gimana gitu. Baik. Jadi kalau memang pernah kejadian seperti itu saya cuma dengar cerita, tapi kalau kejadian saya tahu. Iya orang kedua tuh udah pakai Fatihah. Jadi kalau ada orang atau imam yang sholat tidak baca Fatihah, maka berarti kurang satu rakaat. Harus ditambah satu rakaat di akhir. Kalau sudah salam juga, nggak ingat juga, ulangi lagi. Tambah lagi. Makanya yang kejadian di daerah Kalimalang sana, menurut ceritanya di Masjid Al-Ikhlas, menurut saya itu diulang. Sehingga apa? Tampil imam baru. Imam yang khutbah ini tunggu aja dulu gitu ya. Kenapa? Karena jangan protes dari belakang. Rupanya imam mungkin nggak sadar, itu namun konsentrasi khutbah. Oh ini saya mau bahas apa ini khutbah? Belum hafal juga. Tambah lagi, sholat itu kan ada takbir tambahan, bukan sholat biasa. Ini kalau diingetin, yang pertama 7, yang kedua 5, dihitungin takbir lupa baca Fatihah. Jadi kenapa? Makanya imam sholat id itu harus dengan profesional. Jangan yang baru mau nyoba. Kalau terawih silakan mencoba-coba. Makanya kalau terawih itu banyak latihan jadi imam. Silakan, itu momen untuk kita berlatih. Tapi kalau sholat id jamaahnya banyak, jadi itu nggak bisa diulang. Saya kira itu. Ada lagi? Dan cukup saya kira. Artinya inilah upaya kita memahami bagaimana syariat sholat. Apalagi kita bahwasanya selalu merupakan ibadah yang paling utama. Insya Allah nanti berarti sudah mulai ya. Mungkin Ramadan kita akan sambung lagi mengarang bahwa kita mengenali nanti ada apa-apa yang sifatnya sholat-sholat yang sunnah itu kita terjadi. Mudah Allah terbiasa membimbing kita semua, menjadikan pertemuan kita sebagai sarana untuk kita meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bersama-sama bersama menerima segala doa dan harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amahu wa syukrun mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur man nasara din mahzuman qadar muslimin wa ala kalimati yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.